wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du, yang saya hormati Ibu Hartini Soraya, staf khusus Wakil Ketua DPR RI dari Jakarta yang sengaja datang ke Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Pak Jamhari yang saya hormati sebagai moderator, Pak Ansori juga sebagai pemateri, Bapak Ibu sekalian, warga Kelurahan Sukajawa dan Sukajawa Baru ya. Nah terus acara ini dibiayai oleh pemerintah daerah melalui uang APBD, uang bapak-bapak, uang ibu-ibu juga. Jadi nanti dapat 12% kriminalitas di Indonesia ini, Bapak Ibu sekalian, 12% tingkat kriminalitas itu terjadinya kekerasan antara orang tua dan anak, dan sebaliknya anak dengan orang tua. Tidak sedikit orang tua yang membunuh anaknya. Kalau dia lahir itu dibuang, kalau dia nakal itu dipotong. Pun demikian sebaliknya, tidak sedikit juga anak yang membunuh orang tuanya. Anak yang membunuh orang tuanya. Ini karena kegagalan memahami Pancasilanya. Kemudian yang lain-lain nanti Pak Ansori yang nyeritain dan Ibu Ayah yang nyeritain. Nah, kehadiran saya kepada teman-teman ini yang berjumlah 100 orang ini, mudah-mudahan bisa sedikit saja mendapat oleh-oleh Pancasila itu apa dan untuk siapa. Mungkin ini ya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi kalau yang belum pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan di Kelurahan Sukajawa, Tanjung Karang Barat. Selawat serta salam kita selalu bisa jangkaukan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tapi pun, saya senang Pak, tiap nyapa kalau di Lampung ada sapaan-sapaan tersendiri gini ya, Tapi pun ya. Permisi, yang saya hormati dan tentunya kami banggakan semua, Bapak Haji Yuhadi SHMH selaku anggota DPRD Kota Bandar Lampung. Lalu ada Pak Jamhari selaku moderator di siang hari ini, dan ada Bang Ansori selaku narasumber, dan seluruh tokoh masyarakat ataupun tokoh agama yang ada di Kelurahan Sukajawa ya Pak ya. Kalau tadi ada Sukajawa Lama, oh ini Sukajawa Lama Ibu ya. Oke. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri sekali lagi. Nama saya Hartini Soraya. Sudah sempat diinfokan oleh Pak Yuhadi dan juga Pak Jamhari. Saya staf khusus Bapak Haji Ludwig F. Paulus, Wakil Ketua DPR RI, Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, yang juga merupakan anggota DPR RI dari Dapil Lampung 1, salah satunya dari Bandar Lampung. Jadi beliau juga mewakili Ibu dan Bapak sekalian yang hadir di sini, berusaha untuk menyambung lidah masyarakat untuk membawa Ibu dan Bapak yang ada di Kelurahan Sukajawa Lama ya, untuk menjadi insya Allah lebih baik lagi. Nah, biar nggak tegang-tegang banget, saya mau tanya bunyi sila kelima dan lambangnya, ada yang bisa? Nah Ibu boleh Bu, permisi ya Bu ya, saya tanya Ibunya. Takutnya jam 1 habis makan siang, habis sholat tuh ngantuk Bu. Ibu dengan Ibu siapa? Assalamualaikum, nama saya Ana. Kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tadi dan ketika misa Natal ini sebentar lagi mau Natalan ya, bulan Desember ya. Saya harap di sini semuanya dapat menjalankan toleransi beragama dengan baik. Kenapa? Karena sempat ada dulu teror bom Natal. Pernah dengar nggak Bu? Pernah ya? Walaupun kita bukan, mungkin kalau di sini mayoritas Muslim atau ada yang beragama lain? Mayoritas Muslim ya. Walaupun itu bukan hari besar kita, bukan kita yang merayakan, tapi harus ada yang namanya tenggang rasa. Karena apa? Kita di sini hidup nggak sendirian, masih banyak yang beragama lain. Coba didengar waktu itu, ketika marak-maraknya lagi banyak terorisnya begitu waktu itu mencerminkan umat Islam. Dan yang dibom umat Kristiani ya Bu ya. Bomnya misa Natal, bayangkan. Untuk apa? Gak ada itu Bu. Itu bukan salah satu hal-hal atau sifat-sifat yang mencerminkan sila nomor 1. Yang ada hanya apa?
saya agamanya Muslim. Sebelum menikah dengan ibu saya, alhamdulillah bapak saya mualaf. Bapak saya mualaf pindah, tetapi alhamdulillahnya keluarga ibu dan bapak saya itu dapat hidup berdampingan hingga saat ini. Bayangkan kalau nggak ada, saya mungkin nggak akan bisa hadir di depan ibu bapak semua berdiri di sini. Karena pasti akan ada aja tuh yang namanya berseteru. Nggak akan ada yang mengerti, enggak, dia agamanya itu. Nah, tapi kan sudah diperbolehkan. Kemudian sama-sama membacakan Pancasila. Masih ingat ya? Daripada saya panggil, saya tanya satu-satu kan aku di buku. Baik, 1, 2, 3. Pancasila, satu, 2, 3, 4. Tangan untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, saya hari ini akan memberikan materi mengingatkan lagi sekelumit sejarah yang kita sebetulnya sudah melakukan. Istilah Pancasila dan wawasan kebangsaan ini bukan barang baru, sudah terkenal Pak. Pancasila. Yang isinya juga hampir mirip lah. Menertibkan tujuannya, menertibkan masyarakat dan mengakui berbangsa. Pada saat itu kemudian Pancasila itu ditulis oleh Bu Prapanca dalam bukunya Negara Kertagama, dan Butan Tulang di dalam bukunya Sutasoma juga menyatakan bahwa Kerajaan Majapahit pada saat itu ada yang namanya Pancasila. Isinya diantaranya tidak boleh melakukan kekerasan terhadap orang lain, tidak boleh kemudian mengambil hak orang lain, tidak boleh mengganggu istri orang lain, tidak boleh mabuk-mabukan. Yang tujuannya adalah untuk kemudian menertibkan masyarakat dan mempersatukan masyarakat. Coba untuk mengingatkan kembali bahwa Pancasila itu lahir pada tanggal 1 Juni 1945. Kemudian tanggal 22 Juni disempurnakan sila-silanya, ya, hanya satu sila lagi yang kemudian belum disempurnakan, yaitu sila pertama. Pada saat itu 22 Juni itu tentang Piagam Jakarta, tinggal satu lagi silanya, hanya ditambah ujung ketuhanan yang Maha Esa dan melaksanakan syariat bagi penduduknya. Inilah kemudian yang dipotong, dibuang, karena Indonesia bukan negara Islam, tapi Indonesia itu negara bersatu. Jadi kalau kemudian ada orientalis, ada misionaris yang akan merubah wajah bangsa dengan Islam, negaranya bentuknya, itu tidak akan mungkin terjadi. Kenapa? Karena kita juga akan zalim dengan makhluk Tuhan yang lain yang ada di Indonesia. Tidak boleh dipaksakan dengan sistem itu. Kenapa? Nggak cocok. Persatuan yang mayoritas Muslim. Ya ngapain juga kita bicara tentang bentuk negara, ya kan? Yang penting isinya, bahkan kita sampaikan tadi yang Mbak Ayah kemudian sampaikan, yang kita kemudian tiap harinya lakukan, itu tidak ada yang salah. Itu sejalan dengan apa yang kemudian menjadi tanggung jawab kita sebagai warga negara. Sejalan dengan apa yang kemudian diperintahkan Tuhan sama kita. Kalau kita Muslim, ya, dilarang kemudian menyakiti, mengambil hak orang lain, ya, terus kemudian bersatu padu. Kalau mengislamkan Indonesia itu, mengislamkan dunia ini, kemudian gampang bagi Tuhan dalam ayatnya. Tapi kemudian itulah fungsi ada surga dan neraka. Jadi kita jangan kemudian berlagu menjadi Tuhan, merubah wajah bangsa. Kita menyatakan bahwa Tuhan itu satu. Qul huwallahu ahad. Tuhan itu satu. Tidak ada pembeda antara kita dengan non